Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak dan ibu-ibu, mari kita awali kajian kita dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kita puji Allah, Alhamdulillah. Salawat atas Rasulullah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pagi kini sebagai kelanjutan kajian yang lalu, antara tekan aju indak, judulnya adalah dosa-dosa kecil bisa menjadi dosa besar. Nah, kapan atau bila dosa-dosa kecil itu menjadi besar? Yang pertama dulu, sebagaimana yang telah kita sampaikan bahwa dosa mangko dinamakan dosa bahasa awak karena setiap pelanggaran, kesalahan, kemaksiatan atau kedurhakaan berakibat kepada sanksi, siksa atau azab. Maka disabilah dosa itu dengan zambun. Allahumma fili zambi, Allahumma fili zunubi. Kenapa? Karena tidak satu pun dosa yang tidak berakibat. Akibat dan di belakang itu namanya zambun. Zal nun ba, akibat atau nan di belakang. Nah, dosa-dosa kalau kita tidak minta ampun kepada Allah, lebih-lebih dosa-dosa besar, maka berakibat lambat laun kita akan mengalami sanksi hukuman, azab atau sisa dunia dan akhirat. Minimal paling tidak bahasa awaknya hati gelisah, resah, gundah gulana, sedih, cameh, khawatir, takut, itu akibat dosa. Atau ada musibah-musibah yang kita alami, itu akibat dosa. Tidak satu pun musibah yang menimpa siapapun pasti lantaran ada salah dan dosa. Melalui itu Allah ingatkan, kalau dia minta ampun, habis dosanya. Kalau dia sabar, berpahalanya. Tapi kalau tidak, bertambah dosa celai. Nah, dosa itu kan dibagi dua. Ada namanya saghair, yang kecil-kecil. Ada pula namanya kabair, yang besar-besar. Dosa-dosa besar adalah antara lain dosa-dosa yang apabila kita lakukan berakibat kepada siksa atau iqab, sanksi, azab, hukuman, kalau kita tidak minta ampun di dunia dan di akhirat. Dosa-dosa kita tanpa minta ampun kadang-kadang Allah hapuskan, karena Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pemaaf. Tapi dosa-dosa kita lama-lama bisa jadi gadang. Kecil orang wak sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit. Kadang kita tidak sadar sebenarnya bahwa kita telah melakukan sekian banyak dosa, sekian banyak kesalahan, tapi kita tidak tahu atau tidak mau tahu, maka sesuatu yang tidak kita anggap dosa itu sebenarnya dosa. Orang yang sangat paham, orang yang arif, orang yang tahu, yang mengerti, ini akan selalu koreksi. Paling kurang yang tadi,
Ba mangko hatinya ndak tenang, resah, gelisah, sama ndak selesai, atau kehidupannya ndak berkah, centang perenang, atau rumah tangganya, keluarganya pun ndak selesai. Padahal dari segi finansial, dari segi hidup dunia, ini orang mapan, orang lai, orang berkecukupan, orang barado. Tapi celak kehidupannya banyak tak selesai. Bisa jadi itu akibat-akibat dosa. Bahkan bukan bisa jadi akibat dosa yang tanpa disadarinya. Dia tak tahu, dia tak paham, atau tak mau dia tahu. Kadang-kadang ada penyakit-penyakit yang barangkali dokter pun lah tak tahu apa penyakit ini. Tak mengerti. Dia gesah oleh doktor ubek penenang, ubek lalok. Ada sesuatu yang tak bisa dideteksi. Bahasa deteksi apa? Dan tak bisa dipantau. Alah gerangan penyakit. Ada penyakit lain, itu penyakit hati. Dan penyakit yang paling berbahaya kan penyakit hati. Di mana hati itu kumuh, kotor, tak bersih, menghitam. Ada nan hati yang menghitam, dihitamkan oleh dosa demi dosa. Dalam hadis disebutkan begini, kita bacakan hadis, bahwa kita apabila kita kau melakukan suatu dosa, suatu kesalahan, maka innal abda idza akhta'a khati'ah nukitat fi qalbihi nuktah sauda. Apabila kita hamba Allah, al-abda idza akhta', apabila melakukan suatu kesalahan, khati'ah, satu kesalahan, nukitat, maka dititikkan fi qalbihi, dalam hati ini, nuktah sauda, titik hitam. Fa idza huwa naza'a wastaghfara wa taba sukila qalbu. Apabila orang tadi menghentikan daripada dosa itu, lalu dia minta ampun dan tobat, titik tadi, hitam tadi kembali hilang, licin, mengkilap. Tapi in ada, jika dia kembali bahkan menambah dosa atau maksiat atau kedurhakaan, kesalahan, lama-lama titik jaka itu menjadi sekian titik hitam, bintik-bintik hitam. Ujung-ujungnya sampailah menguasai hati, menghitam hati, hatta ta'luwa qalbah, hingga dosa jaka itu menghitamkan semua hatinya. Itu yang dimaksud nanti dalam surah Al-Mutaffifin, kalla bal rana. Rana adzambu ala dzambi, tumpukan dosa di atas tumpukan dosa yang tidak dimintakan ampun kepada Allah. Hanya bisa saja kita buat satu gambaran, sesuatu yang mulanya bersih, tidak ada kotoran, licin, lalu datang kabui ini ketiknya, tapi tidak dilap, tidak dibersihkan. Datang kabui baru. Lama-lama sesuatu yang meresah tadi itu diliputi oleh kabui, oleh kotoran. Kemudian tidak nampak aslinya lah. Itu kan. Kemudian kacau, hilang rononya, hilang kileknya, hilang cahayanya. Dia ialah ditutupi oleh kotoran dan debu-debu, apalagi lumpur. Sebab kita tidak bersihkan.
kumuah. Dibawa na ke dapur gitu, ke dapur. Barang-barang dapur ada sebersih-bersih, lama-lama berkarat, hitam. Icaronya adalah kalau kumuah langsung basuh, langsung bersihkan, hilang balik. Yang nak ke kumuah nak ceritanya barang pakai. Nah, kapan dosa cakap tu nang ketek-ketek kau bisa menumpuk rami, salah satunya itu. Kita tidak ada istighfar, tidak ada minta ampun. Dan kita tidak peduli hati kita tu sebenarnya kumuh kotor. Kaji awal cakap tu adalah hati kalau gelisah, tidak tenang, resah, bahasa orangnya sama, tidak salah saya. Aduh saya nan salah, ada cami, tidak tentu saya. Padahal dari segi duniawi bisa dikeceknya orang lain. Anak-anaknya orang lah satu Allah. Tidak ada yang tak orang. Tapi kau tak tenang. Rumah bisa dikecekkan wah lah. Kendaraan lain. Cuma ada yang tak tenang. Ada yang tak selesai. Tak nyaman. Itu suatu indikasi, suatu petunjuk istighfarlah. Tobatlah, banyaklah berzikir, bersih balik. Zikir itu kan pembersih hati. Kan istilahnya hati itu kalau kumuh kan bergoncang, resah. Jadi Allah bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah berzikir kepada Allah itu tenang. Salah satu bentuk zikir kan istighfar. Kalimat-kalimat istighfar yang kita baca dengan suatu kesadaran kita sedang minta ampun, sedang membersihkan hati. Apakah semua orang yang berdosa sadarnya berdosa? Rasanya tidak ada. Bahkan ada orang yang menikmati dosa. Coba tibur hitamnya lah pakai. Jadilah bebal ko bahasa jambunnya lah mada. Tahu mada? Ndak mau pangalai, ndak mau dibantu. Taga mada. Dosa-dosa kaman saya. Ijale ka dosa ketik, dosa gadang selaman sini. Sehingga ndak nulai, ndak barasu, ndak du PK le. Ajang kita kok menjadi orang ndak barasu. Kalau tidak ada Rasul, habis Rasul. Tidak tolak lah. La data menagari. Tiba di pematang, tiba di sawah, tidak pematang sawah. Tiba di hari ini Senayan harinya. Sembahyang anak saya biasa saya, puasa nak puasa biasa saya. Aman saya. Tiba di hari kini ko lah mangko hebohnya orangnya naman sini. Hehe je baru negari. Balik kita kaji cakap balik. Jadi kaji kita cakap adalah bahwa kadang-kadang tanpa kita sadari kita kok lah banyak dilumari, dikotori, dikumuhi oleh aneka macam dosa-dosa. Anam pertama dulu kapannya menjadi dosa ko menjadi dosa ketek yang kita anggap ketek sebenarnya kadang. Yang pertama namanya terus-menerus melakukan kesalahan demi kesalahan, dosa demi dosa yang tidak kita istighfari. Dosa itu remeh, ketek, atau kita anggap tidak ba'a-ba'a. Tapi diacok, dia terima narui, tiba dia kain tidak disasah, tiba di piliang tidak dibasuh, tiba di kacau tidak dielap. Lama-lama gadangnya. Jadi berketerusan berbuat suatu pelanggaran, suatu dosa, suatu kesalahan tanpa orang kau sadar.
paham dan mengerti, dan tidak lonyo ingin memberasihan, jadi dosa besar. Istilahnya la kabirah mal istighfar wala saghirah mal israr. Tidak dianggap gadang dosa itu lai kalau orang kolai minta ampun. Tetapi sebaliknya tidak dianggap dosa kecil lai. La saghirata ma'al israr. Tidak ketik namun oleh. Kalau israr, israr dawam, tarikh menarikh nak berhenti. Tumpuk. Semuanya. Itu satu. Jadi israr, makna israr baka taruhan, baka panjangan. Walaupun ketik, tapi berakibat besar. Yang terbaik, jangan kita anggap dosa kecil itu mentang-mentang kecil, kita pabian dan kita ulang-ulang. Dan jangan anggap dosa itu kecil. Begini, dalam hadisnya begini ya. Hadis riwayat Imam Bukhari, hadis sahih. Daripada Ibnu Mas'ud, innal mu'min, sesungguhnya orang mukmin itu yara dzunubahu. Orang mukmin itu melihat, memandang dosa-dosanya. Ka'annahu qa'idun tahta jabal. Seakan-akan dia sedang duduk di bawah sebuah gunung atau bukit. Yakhafu ay yaqa' alaih. Di mananya khawatir dan takut jangan-jangan terjadi longsor atau ditimpa oleh batu gunung. Kita ulang, orang mukmin tadi memandang dosa-dosanya bagaikan duduk di bawah sebuah gunung besar atau teruk bukit. Yang takut mana? Jangan-jangan terjadi runtuh, longsor, gempa. Kalau lahdo di kita itu rencak sangat. Rasa-rasa ka menimpo. Rasa-rasa ada nang kajatuh. Rasa-rasa ada nang keruntuh. Deknya duduk di tepi jurang, di tepi tabiang, atau di bawah suatu batu besar yang khawatir runtuh ke bawah. Begitu orang mukmin itu memandang dosa. Kalau alun sampai wak kesinan lain, cubalah tak itu. Kalau alun sampai wak seakan-akan wak meremehkan semua dosa. Sebenarnya dosa kan anu ketek. Kalau kita pandang siang yang kita durakui, siang yang kita bangkang, siang yang kita inggari, semua dosa itu kadang sebenarnya. Tapi sebaliknya, wa innal fajir, sesungguhnya orang-orang fajir, orang ahli maksiat, orang yang bergelimang dengan macam kesalahan dan dosa-dosa, namanya fajir, suka melanggar. Yara dzunubahu, dia melihat dosanya, betapapun besar dan banyak dosa, kadzubabin, seperti zubab ko bahasa kami lalek, sikuan langau. Kadzubab seperti lengau. Marra ala anfihi, seperti lengau yang lewat begitu saja di hadapan batang hidungnya, atau hinggap sebentar digeleng saya tabang. Kita ulang dengan kokoh, wa annal fajir yara dzunubahu, orang fajir itu orang melanggar. Secara bahasa fajir itu membela, al fajru membela.
Dikatakan orang ke fajir karena aturan-aturan agama ko dirusaknya, dibelahnya, diporak-poranda ke fajir. Atau mengkono fajir ko pelaku maksiat, pelaku pelanggaran. Nah, orang fajir ko dia melihat dosanya seakan kadubabin, seperti langau marra ala anfi, yang lewat atau hinggap di puncak hidungnya, dilengohkan saja tak bangun. Artinya dia pandang sangat enteng sebuah dosa, memandang enteng, menganggap ringan sebuah dosa berakibat fatal. Dalam sebuah riwayat nak dapat doa contohnya, satu kali Nabi berada di hadapan para sahabat-sahabat. Nabi SAW tu begini, beliau tu kadang-kadang suka yo sahabat-sahabat ko magiah suatu contoh-contoh nak tatangko pesan-pesan yang beliau sampaikan, namanya amsal. Kalau kita suka memperhatikan hadis-hadis Nabi, kadang-kadang kita bertemu Nabi memberikan permisalan-permisalan dan perumpamaan-perumpamaan. Dalam Al-Quran pun banyak masal. Masal. Masal, ya perumpamaan. Dengan perumpamaan itu, kita bisa menangkap makna-makna yang tersirat, yang abstrak, yang gairu ma'qul. Itu gunanya. Ada kitab namanya Amsalul Quran, perumpamaan-perumpamaan dalam Al-Quran. Kadang-kadang perumpamaan itu perlu dipelajari, karena perumpamaan itu kadang-kadang mengena dengan contoh. Nabi contoh gini, kita ambil contoh Nabi. Kata beliau begini, Iyakum, betul-betul jauhilah, wa muhaqqirati dzunub. Muhaqqirati dzunub, jauh betullah memparingan, memperemeh. Muhaqqarat, meremeh-remehkan dosa. Remeh ko hakir. Ha qaf ya ra, hakir. Remeh, kecil, ringan, enteng. Muhaqqarat, diremeh-remehkan, dienteng-entengkan, dimudah-mudahkan, disepelekan. Jauhi sikap kalian itu meremeh-remehkan, menyepelekan, menganggap ringan, menganggap enteng suatu dosa. Iyakum, jauhi manat. Wa innama matalu muhaqqarati dzunub, perumpamaan contoh orang-orang yang memandang remeh, enteng, sepele, ringan suatu dosa, walaupun dosa itu besar. Kamazali, seperti perumpamaan kaumin, suatu kaum. Nazalu batna wadin, suatu kaum dalam perjalanan, lalu kemalaman atau kedinginan di suatu lembah, di daerah padang pasir atau gurun. Lalu masing-masing orang ja'ada bi'audin wa ja'ada bi'audin. Masing-masing orang mencari kayu serantiang-serantiang. Kau ambil kayu rantiang ketek, cari kian, cari sinan, cari situ, ditumpuk rantiang. Sekarang kelingkiang rantiang tu nah, pak. Bikona lain datang lau mau rantiang. Kumpul rantiang. Lama-lama rantian kayu dan seketik jeko banyak. Bisa memasak, bisa memanggang. Hatta hamalu ma andaju bihi khubzahum, sampai bisa mereka memanggang roti, memasak-masak. Begitulah perumpamaan kalian dosa. Yang kalian anggap ketek, remeh, kemudian tumpuk. Selai daun terserak di halaman, tak dipilihan, datang daun baru, datang plastik baru, datang kertas baru, datang sampah baru,
tumpuk. Contoh sampah di jalan lewat daripada simpang Biaro kah, lampai tiba tenjalam, sebelah si asoi mulu-mulunya, babian. Bukan lain lah cuba numpuk. Setiap pagi lah menggunung sampah. Kira-kira begitu perumpamaan. Perumpamaan orang yang meremehkan, menyepelekan, leceh ringan suatu dosa. Jangan anggap penting, anggap remeh suatu dosa. Ya, jangan anggap remeh, jangan enteng suatu dosa. Iyyakum wa muhaqqarati dzunub. Fa innahunna yajtami'na 'ala ar-rajuli hatta yuhliknahu. Hadis riwayat Imam Ahmad. Intinya sama. Jauhi betul lah. Mempenteng-enteng, memperingan-ringan, menyepele-nyepelekan suatu dosa. Kenapa kita menganggap remeh satu dosa? Karena kita tidak tahu nang kita durako itu sia, nang kita tentang tu sia, nang kita bangkang tu sia. Kita tentang, kita durakoi, kita bangkang adalah Allah. Allah yang maha besar, maha perkasa, maha kuasa, maha tinggi, maha agung. Itu yang kita tentang. Berarti ketika kita melakukan pelanggaran, sebenarnya kita melawan. Seketika kita melayang sangin. Namanya hal-hal yang dilarang dan hal-hal yang bisa mendatangkan dosa besar haram. Haram. Ha, ra, alif, mim, haram. Lawannya halal. Haram ku asal katanya hurmah, menghormati, memuliakan. Orang kalau dia menghormati, memuliakan, yang melarang pasti tidak mau melanggar. Itu haram. Haram tidak boleh. Makin tidak kita hormati, tidak kita muliakan, maka makin kita remehkan larangannya, makin kita sepelekan. Awak kalau melanggar, berarti kita meremehkan yang melarang, tidak menghormati. Jadi larang itu penghormatan, mana mau harap. Berapa banyak larang-larang ni berang. Jangan kencing, jangan buang sampah, jangan kencang-kencang. Awas anak-anak banyak. Dilanggar orang, itu tidak menghormati yang melarang, tidak memuliakan, tidak menghargai. Jangan lewat di sini. Macam-macam bahasa dalam agama semuanya haram-haram, larang-larang. An-nawahin. Berbagai jenis-jenis larang akan didobrak, akan dilanggar, akan dirusak, akan ditentang oleh orang yang tidak menghormati, yang tidak memuliakan, tidak mengagungkan yang melarang. Itu tadi dosa. Jadi orang yang berdosa adalah orang yang tidak menghormati, memuliakan, mengagungkan yang melarang. Padahal larang itu gunanya untuk awak aja. Terjadi dosa. Ini sejauh mana kita mengenal namanya ma'rifah kita kepada Allah. Makin tidak ada ma'rifah kita kepada Allah, ana ma'rifah, kenal kita dengan Allah, maka makin kita sepelekan Allah. Gitulah untuk kan kajinya awaludin ma'rifatullah. Walaupun tidak hadis, tapi isinya benar kan. Awaludin, pokok pangka, awal bamulu
dalam agamaku mengenal Allah. Makin tidak kita kenal Allah melalui nama-namanya, sifat-sifatnya, firman-Nya, ciptaannya, maka kita makin jauh daripada Allah. Maka makin kita tak kenal Allah, apapun larang-larangnya didobrak, dihantam. Bahkan ada yang menentang Allah karena tahu Allah. Terjadilah dosa. Jadi setiap kali kita melanggar larang-larang Allah, ya dosa. Itu mangko kita hubungannya kaji dalam lampau. Dosa itu dalam agama namanya zambun. Jamaknya zunub. Kalau tempat mengaji kini kok jambun namanya. Zambun, zal, nun, ba, zambun. Biasanya zanbun itu, zanaba itu artinya yang di belakang. Ikua. Aba mangko badoso banamo doso dia ado akibatnya. Ado maronya di belakang. Setiap pelanggaran dosa-dosa ado maro. Maro ku bahaya, ado akibat, ado siksa, ado hukumannya setelah itu. Pada mana dosa? Cuman kalau kan mesti bisa begitu. Kau harus sensitif setiap. Cuman di Allah tu sifatnya hilmun, halam mim hilmun. Orang terjemah masuk santun. Hilmun sebenarnya tidak terburu. Tidak terburu, sabar. Hilmun. Tidak tagage, penuh perhitungan. Penuh pertimbangan. Sehingga tidak terburu, sabar. Namanya hilmun. Halam mim. Tiba di namanya halim. Halim, halam ya mim halim. Orang terjemahan mana santun. Karena Allah tu halim namanya, hilmun sifatnya. Maka hamba-hambanya yang melakukan pelanggaran-pelanggaran atau dosa-dosa tidak dihukum, dibiarkan, diberi peluang, diberi kesempatan, karena dia tidak terburu-buru. Walaupun dia kuasa, mudah gampang bagi Allah untuk menghukum siapa yang bersalah, dibiarkan. Di situ kita terlena. Andaikan setiap kali kita berdosa langsung dihukum, ma taraka ala zahriha min dabbah. Ndak do nan tinggal mau kalau hidup di bumi kulai. Siapa bersalah dihukum, siapa bersalah dihukum, disiksa, diazab. Ndak do nan hidup tinggal. Ma taraka ala zahriha min dabbah dalam Quran. Tidak ada yang tinggal satu pun. Kita ambil contoh. Nabi Adam bersalah langsung dihukum. Ala taqraba hadhihi syajara fatakuna minaz zalimin. Itu kan larangan dah. Kata-kata Allah larangan. Nahyun la taqraba. Jangan taqraba kalian berdua wahai Adam dan Hawa. Kalau duraku kita namanya kita ini Adam dan nenek Hawa. Jangan hampiri hadis sejarah pohon ini. Orang menamai pohon khuldi. Pohon khuldi tidak ada. Nama khuldi itu iblis itu. Hai Adam, lah yang mau kau aku tunjukkan kepada pohon khuldi yang kalau engkau makan engkau kekal. Nama iblis bagi nama khuldi. Allah bilang la taqraba hadhihi syajarah, jangan dekati pohon ini wahai Adam dan Hawa. Fatakuna, jika kalian berdua dekati, maka kalian berdua nanti menjadi orang zalim.
dek bujuk rayu iblis, dan kita manusia ko Allah beri lo rasa penasaran dan ingin tahu, agak buang. Kenapa ada larangan? Bam ko larang, situ pilih masuk. Akhirnya kan dilanggar. Langsung berakibat tanggal pakaian yang dipakai, semua perisan tanggal. Langsung. Kalau awak setiap berdosa langsung lemar itu, ndak ada nan tasiso tinggal di muka bumi kulai. Itu beda awak ini biadab. Salah kaca cingkuat tangan. Kaca celai, petah celai. Salah langkah, kaki terkilik. Melangkah celai, kaki itu berkelok. Anda ada yang selesai. Sehingga Allah memperbiarkan. Yuakhiruhum. Bahkan pelaku dosa besar sekalipun diperbiarkan saja. Dan tidak ada satu manusia yang dihukum oleh Allah sebelum dikasih peringatan. Fir'aun pun dikirim dulu Nabi Musa, Harun, diperbiarkan sekian lama, dikasih peringatan. Ndak jo lah puncaknya mereka baru dihukum. Kita awak-awak kah itu masalahnya. Dia ndak nampak hukuman, sanksi, siksa, azab dia melanggar tu. Seakan-akan ndak baasen. Sen ndak sekomyang. Sen. Ndak baasen. Kenapa? Karena pelanggaran yang kita lakukan yang namanya dosa itu ndak nampak hukumannya di pabian. Sabananya nampak, dipanampakkan. Dalam kajiannya begini. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Intinya siapa yang melakukan suatu kebaikan atau keburukan walaupun sebesar zarah, dia akan melihat. Ada ulama yang memahami itu bukan hanya di akhirat. Di akhirat apa lagi? Siapa yang melakukan suatu kejahatan walaupun sebesar zarah, dia akan melihat. Di akhirat pasti, di dunia lah mulai. Ada orang yang punya basirah kuago, mata hati. Dia melihat kesalahannya. Bagaimana? Dengan cara musibah. Karena tidak satu musibah pun yang datang menimpa, melainkan bima kasabat aidikum. Itu lantaran usahamu sendiri. Ma'asaba min musibatin fa bima kasabat aidikum. Tidak satu musibah pun dalam surat Asy-Syura, tidak satu musibah pun yang menimpa kamu melainkan karena kamu juga sendiri. Berarti kalau ada musibah, orang yang punya basirah lah nampak dia aku salah. Sampai-sampai mata kalimpanan sendiri pun panik-panik, kapiradan, angi-angi, salemo, damam, tagwarih dirantiang. Saja musibah, orang yang punya basirahnya melihat, yarah, dia melihat kau tanda bersalah. Maka jadilah musibah tu. Cara Allah memperlihatkan kepada orang, bahasanya bersalah, capeklah istighfar. Terima musibah kau dengan sabar, capek istighfar, hilang. Tetapi kan tak semua orang yang seperti itu. Kan ada orang yang hehe menyenang. Lagi tahu hehe tak? Tidak. Cuaya datih runtaleh mana? Nawak asih. Nah melanggar lah berdosa lah durhaka, menentang, sombong, entah memakan tidak doh. Kau bahaya, sangat berbahaya orang tak kau. Lama-lamanya pasti akan menerima akibatnya. Karenanya penundaan kau bukan tak jadi. Innama yuakhiruhum. Asal saja mereka diberi tangguh ila ajalim musamma, sampai batas waktu tertentu.
sampai batih di mana kita dagih waktu melanggar berdosa melakukan haram-haram. Allah yang tahu sampai di mana batih no. Dawa kami bisa jadi ndak ba, tapi sampai di mana ndak ba, tiba di orang bonda balap sampai jatuh. Melanggar, ribut-ribut, mangke stang, ikut atau belanci ke belakang, mengadu jalan raya. Ya ndak ba, jatuh hindak, salah ndak ba, sampai bilo. Halo, sampai bilo. Taji lapak. Taji lapak. Bilo na taji lapak, nak tahu tak? Nak tahu tak? Itu kan contoh. Nak menerobos lampu merah, nak? Tak salah. Tak ada orang. Langgar tadi. Sampai bilo melanggar tu lapeh babia. Tiba katunya. Ila ajalim musamma. Itu yang kadang kurang disadari. Nah, sama nan tadi, makin kita patajam mata hati wa, makin nampak dosa wa. Cuman mata hati wa aku acok tak tutui. Tiba di telinga namanya binga. Itu binga. Binga, laman tu disampuri orang ke telinga kaji. Ndak masuk. Ndak masuk. Well namanya. Well. Dalam satu hadis namanya. Tadi masih mencari syarahannya. Nanti takwi wa menjadi orang yang disebut nanti dengan wailun li aqma'il qaul. Celaka lah orang yang aqma' kau mendengalai. Tapi masuk kalau akidah kadang-kadang malantun. Wailun li aqma'il qaul. Celakalah orang yang seperti itu. Bagaimana kum itu? Ya tiba di air ceko dia teh daun taleh. Nak ada nama nahan, nak ada nama cik. Bila batangnya disentuh, daunnya bergoyang, airnya tumpah, tak tinggal lagi. Kalau menjadi lagu sesuatu Allah. Ibarat air di atas daun keladi. Itu tidak ada lalu sih. Salabek-labek hujan, kok lagi bana, iya ada teh daun taleh tu. Menjelang daunnya goyang. Apa yang takik wa ikut itu. Namanya wailun li aqma'il qaul. Tak menyawa. Tiba di mamapeh, habis mengumpan. Habis umpan dia, iya. Habis ya. Jangan seperti itu. Kau dapat setiap mengaji, kaji kau membekih. Tinggalnya. Jangan coba ia masuk ke kasiat saya. Hilang nak wakil. Itu gunanya kita mengaji. Sebab mengaji. Kalau kini kau kan tak mengaji, buat ceramah ini, ceramah untuk catat anak-anak. Mengaji supaya jalih kita lupa gaji, nama ke dipacik, nama ke dibawa, nama ke dipakai, nama ke diamalkan. Namanya ada ta'lim. Nan ta'lim kau tak pakai baju seragam, tu tak ta'lim, tu baju seragam. Nak catur-catur tu, iyo, tu kelompok taklim. Nak nan taklim ko, ilmu. Asal katanya kan ilmu tu. Allama yu'allimuni ta'lim. Ilmu yang diajar. Gurunya mu'allim, muridnya muta'allim. Sehingga babakih. Jangan ngaji ko, tak babakih. Kaji petang. Alah kadang kaji petang. Kenal kaji hutang katanya. Tak okey. Ambo di satu tempat, kok terangan di pengurus masjid itu kabaja le, dengarlah. Kebiasaan kami nan pernah mengajar di sekolah, kok nak apa guru bah? Apa guru ya? Pak kiai.
Biasanya sebelum menyambung pelajaran dijapit dalam mu. Anak-anak semua keringkasan pelajaran kita yang lalu ini. Nah, pelajaran kita hari ini dia. Beko dibuatlah kesimpulan. Tu biasanya seorang guru. Entah kok mantun berajar oleh guru menurut aja dia. Dia awak mengaji bersambung di suatu tempat, awak baiklah nalampau ke kaji awak hari minggu hari apa seminggu nalampau kah. Kira-kira keringkasannya. Kita sambung kaji kini. Begitu baik kesimpulan, anak ukan di pengurus. Bang kau ukan, ambil ketu. Ambil ketunya dah. Nah, baraman kaji tinggal aja. Pas saya mau keceng korang tu dah betul potong saya yang pelok maunya. Tengah makan pelok tu. Dan penyam pelok. Dan saya game pelok. Semua pun ambo jadi guru je. Ambo ndak orator, ambo guru harus beringkas kaji. Gunanya itu supaya tekana di murid. Sedangkan orang melepoh memang leyantak na balik anu. Cuki je diam ni. Tu melepoh. Kita buatnya rindian tu balik supaya takik. Jadi beliau ke dapat kaji ko lalas ayo sampai siku salah kita akhiri dengan baik-baik. Ndak pandai mau mengaji alam itu. Ilmu mu dak sampai ke sini aja. Sampai kini dak ngaji sini dah. Dah bertahun-tahun dak ngaji sini dah. Sebab lo tukar pengurus. Nyong ka mantu lo sekali ya kadang biasalah nya. Bawa dia ke tempat lain. Itu. Jadi makana madak tu kaji tu. Nak babakihnya. Bayangkan kalau dosoko nak babakih. Dia buat. Dosoko babakih di hati. Saketik memang hati kita ko rusak. Ada dosa. Yarah. Kaji cakap. Fama ya'mal misqala dharrah. Melakukan suatu kesalahan kecil bukan hanya di akhirat. Bagi orang ada ulama memang bukan hanya di akhirat. Di dunia lah Allah pacaliakan. Bagi orang yang mempertuh tajam, orang yang punya rasa tarasurinya, itu ada kesalahan. Takkan ada mau kitab tetapi mesti tabayang iro-ironya lupa-lupanya. Bahwa orang yang arif i'tirafkan lantaran mengenal mengakunya. Fa'taraftu bi dzambi. Aku kenal dan aku akui dosa aku. Kapan? Ketika mencari sinyal. Nah, sinyal ikut tanda dosa lah aku. Karena dalam Quran, mau carikan ayatnya supaya nak do dalil gajinya. Sebab kini kaji ko orang madalilnya je. Namanya dalil ko sebenarnya orang alim, orang fakih kepada yang lain. Kalau orang awam jangan tanya lo dalil, cimak sen. Allah Ta'ala orang awam menanya ke guru madalilnya je. Ditunjuknya dalilnya di guru kok dah jalih. Surah Asy-Syura surah ke-42 ayat ke-30 wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsirin. Asy-Syura ayat ke-30. Asy-Syura 30 halaman 486. Dan tidaklah asaba menimpamu, mengenaimu, asaba menimpa, mengenaimu tepat, min musibah, suatu musibah, apapun musibah. Kau ni kira apapun musibah, fabima, maka itu bima, disebabkan, lantaran kerana sebab, maka saban, apa yang dikerjakan, diusahakan oleh tanganmu sendiri. Berarti maknanya saja nak menimpa awak betul musibah, na musibah ku aku lah. Sesuatu yang tidak kita inginkan terjadi. Kita tak suka, kita tidak senang. Karena terjadi dawa. Baik menimpa fisik, harato, keluarga ataupun hati, itu musibah. Tidak satu pun musibah yang menimpa kamu lantaran itu hanyalah lantaran karena kamu sendiri. Berarti musibah terjadi dawa. Misalnya taguriah tangan.
Musibah, ya, musibah. Musibah, tanda ada sesuatu yang diingatkan. Iku ada salah, Pak. Atau yang paling halus, hati kita nak tenang, saya sedih, ruswa, alah kini kesalahan. Pasti ada kesalahan. Yang diingat Allah lah itu. Maka istighfarlah. Maka istighfar, astagfirullah, ada kesalahan. Kesalahan terjadi. Nah, balik kita kaji waktu habis kaji wak ciko. Kapan dosa-dosa ciko itu menjadi besar? Pertama, ketika kita melakukannya terus-menerus. Yang kedua, ketika kita menganggap menteng, sepele, suatu kesalahan. Akibatnya, kita pabian. Lama-lama hati itu menghitam. Ran, az-zambu ala zambi. Dosa di atas dosa bertumpuk-tumpuk. Kita pakai. Ini dua saya gaji. Ini ada sekian banyak, tapi dua tu dulu. Bangko dua tu dulu, ya habis lebahan pun ke tangan. Dua. Oh, mari kita menjadi orang yang peka. Orang yang rasa tu capek. Peka terhadap dosa. Orang yang capek meraso basoko dosa. Orang yang menganggap sepele suatu dosa. Karena adalah yang tadi, makin kita tidak mengenal siapa yang melarang, maka makin kita sepelekan larangan. Orang yang melanggar aturan-aturan Allah, dia menganggap sepele Allah, menganggap enteng, menganggap remeh Allah. Tapi orang yang mengenal siapa Allah, takutnya melanggar. Kenapa? Sebabnya tahu sianan ditentangnya, sianan dilawannya. Itulah iblis. Dia berani menentang Allah karena tak takut kepada Allah. Walaupun jangan mengerti, tapi jualah. Takut sama dia itu. Ya, semoga berfaedah dan bermanfaat untuk kita semua. Jadi sampai dibuat haji tu. Nah, ada namanya fitnah. Fitnatan lakum. Fitnah kau terbagi-bagi. Yang pertama fitnah hidup. Fitnah secara bahasa artinya membakar. Tiba ameh dibakar. Sehingga tahu barak kadar ameh. Sekian orang ameh tahan uji, tahan sapu. Lalu terpakailah fitnah ko untuk ujian. Nah, fitnah terbagi dua dalam surat Al-Anbiya ayat 35. Fitnah berupa syar, ujian berupa hal-hal yang tidak kita ingini, kejelekan keburukan, dan ujian berupa hal-hal yang kita sukai, syar dan khair. Kedua-duanya fitnah. Nah, tertekuk situ. Hidupku cobaan ujian. Ialah satu, ada syar, ada khair. Anan syar yang tidak kita senangi, apapun. Anan khair, apa yang kita inginkan, apapun. Maka syar atau khair fitnah, ujian. Kalau bahasa waknya sakit senang ujian, mendapat kehilangan ujian, kaya miskin ujian, jadi tidak jadi ujian. Ada ujian. Nah, yang syarko termasuk ke dalamnya musibah. Itu syar. Jadi asen musibah itu syar, ujian berupa yang tidak menyenangkan. Yang tidak menyenangkan di sampingnya ujian, teguran. Teguran kepada seorang hamba, ada kesalahan yang hendak dihapuskan. Itu makanya musibah kau penghapus dosa kalau sadar. Musibah berfungsi penghapus dosa.
Ada sekian hadis. Walaupun hanya kaki tertusuk duri, akan Allah hapuskan dosanya. Wasab nasab, sakit-sakit papi dosa. Wasab itu sakit-sakit seketik. Nasab kelelahan, papi dosa. Hatta syaukah, sampai duri pun yang menusuk kakimu, juga penghapus dosa. Kan musibah. Jadi musibah berfungsi pertama adalah penghapus dosa. Yang kedua ujian kesabaran, ketabahan dan keredaan untuk menaikkan tingkat dan derajat sekaligus menambah pahala. Situ dua-duanya. Yang kedua berupa hal-hal yang menyenangkan, khair. Tapi lihat khair namanya. Balabu khair. Dapat bini seranca Allah khair. Dapat lo minantu orang gadang khair. Itu lah baji. Alasan dulu. Kunyah tu dulu. Nalampau lah ya. Orang kesal suruh. Apa guru? Mangaluah tu dua punya muncuang biasa ni. Mangaluah kau terbagi dua. Ni bagi-bagi lo kau. Mangaluah yang pertama, dek mengeluhkan kerana kita tak tahan. Kata Rasulullah, wa ra'sah, sakit mana kepala mu Aisyah. Dia Aisyah mengaluh-ngaluh je. Rasulullah mengaluh lah, kepala mu sakit terus. Jadi nampak kadang-kadang kalau bini mencari-cari sakit, kita kecil kan sakit. Kepala mu sakit lah. Wa ra'sah. Yang kedua mengaluh aku adalah tidak reda, tidak suka, protes. Siko kan ewa. Kalau mengaluh yang kedua. Ping deh ngilu bana, angit bana, anda masalah. Tapi kalau mengaluh dalam kata mau pe, protes, membandiang-bandiang, kan ewa. Jangankan dosa terhapus, malahan menambah dosa di atas dosa. Segitu siapa guru? Lah bunyi bel ha. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.